Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Izinkan saya membuka masker. Mudah-mudahan diperbolehkan. Sebelum saya menyampaikan beberapa poin, izinkanlah saya menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Menteri yang sedianya akan hadir di sini, namun saat yang bersamaan ada agenda lain sehingga mendelegasikannya untuk kepada saya untuk menyampaikan beberapa arahan dari beliau. Semoga ini tidak mengurangi semangat dan esensi dari pertemuan kita pada sore hari ini. Baik, izinkanlah saya membacakan sambutan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Ibu Rainer Hoovers. Sorry kalau salah pronounce. Ibu? Oh, Bapak. Oh, Bapak Rainer Hoovers, Executive Director Center for Indonesian Policy Studies. Para narasumber, tamu undangan, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam acara DigiWeek 2022, menciptakan ekonomi digital Indonesia yang inklusif dan aman untuk semua. Merupakan sebuah kebanggaan bagi kami dari jajaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk dapat hadir di tengah Bapak Ibu sekalian. Apresiasi yang tinggi kami sampaikan kepada jajaran Center for Indonesian Policy Studies sebagai lembaga non-profit yang secara konsisten memberikan upaya dan sumbangsihnya untuk mendukung pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di Indonesia. Semoga kerja nyata ini dapat mendorong terwujudnya perempuan Indonesia yang maju dan berdaya dalam era ekonomi digital. Hadirin yang berbahagia, perlu menjadi perhatian kita semua bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta berbagai perundang-undangan lainnya telah mengamanatkan jaminan perlindungan dan kesetaraan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk perempuan. Setiap bangsa yang besar adalah bangsa yang juga berinvestasi besar terhadap sumber daya manusianya. Untuk itu, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing menjadi salah satu agenda dari RPJMN atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 tahun 2024. Adapun RPJMN 2020-2024 tersebut telah mengarusutamakan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam agenda pembangunan Indonesia ke depan, termasuk tujuan kelima, yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan. Bagaimana peran perempuan Indonesia dalam pemulihan perekonomian nasional pasca pandemi? Ibu, Bapak yang kami hormati, dalam mencapai cita-cita tersebut, perhatian terhadap peningkatan kualitas perempuan dan anak perlu menjadi perhatian kita semua. Dari jumlahnya saja, perempuan mengisi separuh dari total populasi Indonesia, sementara anak mengisi sepertiga dari populasi tersebut. Berdasarkan sensus tahun 2020, keduanya berjumlah 64,5% dari total populasi Indonesia. Tidak hanya itu, berbagai sumber membuktikan bahwa partisipasi yang setara dan penuh dari perempuan dan laki-laki menjadi kunci kesejahteraan suatu bangsa. Dari sisi ekonomi saja, McKinsey Global Institute Analysis tahun 2018 menyimpulkan bahwa Indonesia dapat meningkatkan PDB sebesar 135 miliar US dollar per tahun di tahun 2025 dengan syarat partisipasi ekonomi perempuan dapat ditingkatkan. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tahun 2019
mencatat bahwa dari total 65,5 juta unit usaha, 99,99%-nya digerakkan oleh UMKM, di mana sekitar lebih dari 50% dari pelaku UMKM adalah perempuan. UMKM di Indonesia berkontribusi 61% dari total PDB, menyerap 97% tenaga kerja, dan menyumbang 60% dari total investasi. Upaya-upaya untuk yang dilakukan untuk mengoptimalisasikan potensi UMKM perempuan haruslah ditujukan untuk jangka panjang, memasuki peradaban 5.0, transformasi digital menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan untuk peningkatan produktivitas. Untuk itu, kemampuan TIK dan literasi digital sangat diperlukan oleh para UMKM perempuan untuk dapat bersaing dalam memajukan perekonomian bangsa. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh perempuan Indonesia dalam berkontribusi pada ekonomi digital di Indonesia? Ibu dan Bapak yang kami hormati, berbagai data dan fakta menunjukkan bahwa perempuan dan anak masih mengalami diskriminasi, stigmatisasi, marginalisasi, subordinasi, dan bahkan kekerasan. Padahal, pembukaan maupun batang tubuh konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, serta berbagai perundangan lainnya telah mengamanatkan tentang jaminan perlindungan dan kesetaraan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk perempuan dan anak. Patut menjadi perhatian kita bersama bahwa berbagai indeks dan data seperti contohnya indeks pembangunan manusia, indeks pembangunan gender, serta indeks pemberdayaan gender juga masih menunjukkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan selama 12 tahun terakhir. Berbagai data juga masih menunjukkan kesenjangan gender dalam pemanfaatan TIK dan literasi digital. Persentase perempuan usia 5 tahun ke atas yang menggunakan telepon seluler lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, yaitu 75,54% berbanding 81,56%. Hal ini terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan. Kemudian perempuan masih tertinggal dalam mengakses internet, yaitu hanya 50,78%, sementara laki-laki sudah mencapai 56,65%. Kebutuhan untuk mengakses internet lebih tinggi di perkotaan dibandingkan perdesaan. Selanjutnya, presentasi penduduk Indonesia yang memiliki ijazah pendidikan tinggi di bidang STEM sebesar 31,52%, dan jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, persentase penduduk laki-laki yang memiliki ijazah STEM tersebut sebesar 33,91%, yang lebih tinggi 4,5% dibandingkan dengan perempuan, yaitu baru mencapai sebesar 29,41%. Data dari Sakernas tahun 2020. Inklusi atau akses keuangan perempuan terhadap produk dan layanan keuangan juga masih rendah dibandingkan laki-laki, yaitu 75,15% berbanding 77,24%. Selanjutnya, literasi keuangan atau pengetahuan dan kemampuan yang terkait dengan pengambilan keputusan dan manajemen keuangan juga menunjukkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki, yaitu 36,13% berbanding 39,94%. Apa saja yang menjadi fokus dan upaya pemerintah dalam menciptakan ekosistem ekonomi digital yang inklusif bagi pemberdayaan perempuan Indonesia? Hadirin yang saya banggakan, untuk mengatasi kesenjangan ini, Kementerian PPPA melalui berbagai upaya sesuai dengan 5 arahan Presiden yang harus dicapai pada tahun 2024 mendatang. Salah satu arahan tersebut adalah meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender. Dengan meningkatkan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi akan menjadi entry point dalam mendukung implementasi 4 prioritas lainnya, yaitu peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak,
dan pencegahan perkawinan anak. Bapak, Ibu yang kami hormati, implementasi kelima arahan Presiden tersebut harus dilaksanakan hingga tingkat akar rumput. Terdapat sekitar 74 ribuan desa dan 8 ribuan kelurahan di Indonesia. Jumlah dan peran desa yang sangat besar dalam pembangunan nasional tentunya sangat strategis untuk dapat diberdayakan. Untuk itu, Kementerian PPPA bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah mendeklarasikan gerakan peningkatan keterlibatan perempuan melalui Desa Ramah Perempuan dan Desa Peduli Anak. Oleh karenanya, hadirnya Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak diharapkan dapat menjadi epicentrum baru bagi pembangunan yang berbasis pemenuhan hak perempuan dan anak yang dalam jangka panjang bisa menyelesaikan isu-isu yang melingkupi perempuan dan anak. Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak didefinisikan sebagai desa yang mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak ke dalam tata kelola pemerintahan atau penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Desa harus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakatnya, termasuk perempuan dan anak, memenuhi hak dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, serta menyediakan sarana dan prasarana publik yang ramah perempuan dan anak. Hadirin yang kami hormati, sejalan dengan arahan Presiden tersebut, kita semua perlu bekerja sama untuk menjawab tantangan dan peluang bagi UMKM perempuan agar mampu men-scaling up dengan pemanfaatan teknologi digital. Saat pandemi COVID-19 yang lalu, 54% perempuan pemilik usaha mikro telah memasuki pasar online untuk mempertahankan usahanya. Solusi digital memungkinkan pemilik usaha untuk menyeimbangkan tanggung jawab rumah dan pekerjaan. 82% perempuan mencatat bahwa menggunakan solusi digital untuk menjalankan usaha membantu mereka untuk mengurus tanggung jawab rumah tangga dan keluarga. Hasil riset atau survei dari UN Women tahun 2020. Selain itu telah dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2022 tentang pengembangan kewirausahaan nasional diharapkan dapat memastikan bahwa perempuan menjadi bagian, berkontribusi, dan mengambil manfaat dari ekosistem kewirausahaan nasional. Pada Juni 2020, pemerintah Indonesia mengumumkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif Perempuan. ASEAN Development Bank atau ADB mengakui strategi ini sebagai yang pertama dan satu-satunya di dunia. Strategi Nasional Keuangan Inklusif Perempuan juga turut mendukung agar UMKM perempuan memiliki pengetahuan, kapasitas, sumber daya, dan peluang untuk mengakses produk-produk keuangan inklusif serta meningkatkan kemampuan literasi digital yang mumpuni untuk berinovasi dalam mengembangkan usahanya. Selain itu, strategi ini juga melibatkan Kementerian PPPA dan kelompok perempuan serta jaringan kewirausahaan untuk memberikan analisis yang lebih komprehensif tentang tantangan saat ini yang dihadapi oleh perempuan dalam mengakses dan memanfaatkan produk dan layanan keuangan. Presiden Indonesia telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang percepatan peningkatan pemanfaatan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, kecil, dan koperasi dalam rangka Gerakan Bangga Buatan Indonesia atau Gerakan Bangga Buatan Indonesia. Instruksi tersebut menyebutkan untuk menetapkan kebijakan dan peraturan untuk mempercepat peningkatan penggunaan produk lokal dan memberdayakan usaha mikro dan kecil dan koperasi. Selain itu juga mendorong perencanaan dan pengalokasian pengadaan barang dan jasa pemerintah yang menggunakan produk-produk lokal di kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Bapak, Ibu hadirin yang saya banggakan,
Kementerian PPPA sangat mengapresiasi komitmen CIPS yang memberikan ruang bagi para pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun non-pemerintah, untuk terlibat dalam dialog kebijakan yang bermakna dan konstruktif mengenai penyesuaian kebijakan dan mengenali dampak serta tantangan transformasi digital pada semua sektor ekonomi dan untuk kesejahteraan masyarakat. Ketahanan ekonomi perempuan adalah akar dari banyak kesulitan yang dihadapi oleh perempuan. Kerentanan ekonomi perempuan merupakan salah satu akar penyebab kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan anak, perkawinan anak, dan pekerja anak. Selain itu, peran ibu dan keluarga dalam pendidikan dan pengasuhan anak juga memiliki peran yang sangat strategis dan sangat menentukan kualitas anak sebagai generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, peningkatan potensi perempuan dan pemberdayaan ekonominya harus diprioritaskan sebagai bagian dari strategi nasional dan global untuk mencapai pemulihan ekonomi dari pandemi serta menghadapi era transformasi digital. Sebagai negara tuan rumah G20 memilih tema Recover Together, Recover Stronger, kita harus memastikan bahwa perempuan sepenuhnya dilibatkan dalam rencana dan tindakan pemulihan ekonomi global dan pertumbuhan inklusif. Untuk itu, kita perlu bekerja sama, bergandengan tangan, menciptakan masa depan yang cerah, sejahtera, dan berlimpah bagi kita semua. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, tertanda bintang Puspayoga. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.